Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Muda dan Berani. Oke, mari kita mulai. Pernahkah kalian mendengar nama Anonymous? Pasti banyak di antara kita sudah kerap mendengar nama ini, bukan? Ya, seperti yang kita tahu dan yang diberitakan di berbagai media, Anonymous adalah sebuah kelompok hacker yang kerap melakukan berbagai peretasan kepada situs-situs terlarang hingga sebuah negara. Dan oleh sebagian orang menganggap apa yang dilakukan oleh Anonymous ini memiliki tujuan yang baik dan bertujuan untuk memberantas kejahatan hingga kelicikan oleh orang tertentu yang bersifat merugikan khalayak umum tentunya. Tapi menurut hukum yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Anonymous ini tetap salah dan jika tertangkap ya mereka harus tetap dihukum dong. Dan meski begitu, hingga hari ini Anonymous merupakan salah satu organisasi hacker yang masih misterius. Dan menurut beberapa berita, Anonymous pun tidak memiliki struktur organisasi secara resmi, tapi mereka bisa bergerak serentak tanpa ada perintah dan tanpa saling memerintah. Wow, keren sekali bukan? Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, berikut sudah saya rangkum bagaimanakah sejarah panjang Anonymous ini bisa menjadi organisasi hacker yang sangat meresahkan pemerintah dunia hingga para mafia. Anonymous merupakan salah satu organisasi hacker internasional yang terbentuk pada tahun 2003 silam dari sebuah forum internet yang bernama 4chan. Dan yang tergabung dalam kelompok Anonymous ini adalah kumpulan para aktivis atau bisa dibilang para aktivis dunia maya yang memiliki tujuan yang sama, yakni tentang kebebasan setiap individu dalam berekspresi di dunia maya. Dan mereka juga menentang aksi pembatasan kebebasan berinternet dan terutama pengawasan daring yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selain menentang kesewenang-wenangan pemerintah, Anonymous ini juga sangat anti terhadap terorisme, Scientology, dan homofobia. Dan seiring berjalannya waktu, tepatnya di tahun 2004, konsep Anonymous pun semakin mantap. Dan saat itu sang administrator di forum 4chan mengaktifasi protokol First Anon, yang dimana hal ini membuat semua postingan bernama Anonymous. Dan inilah awal perjalanan baru dari Anonymous di dunia maya. Meski pada mulanya Anonymous dibuat dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang, tapi kini seiring berjalannya waktu, Anonymous telah melakukan berbagai serangan terhadap situs-situs pemerintah dan situs-situs swasta. Dan organisasi Anonymous ini semakin tenar ketika tahun 2008, yakni saat kelompok ini mulai menyerang situs gereja Scientology. Dan setelah berhasil menghancurkan situs gereja Scientology, mereka bahkan dalam serangan ini Anonymous juga membanjiri mesin fax gereja dengan fax hitam. Dan bahkan kelompok ini juga mengkoordinasi serangan Google booming, di mana Scientology dilakukan dalam hal lain seperti bahaya dan kultus agar hasil pencarian menjadi kacau dan balau. Kemudian selain penyerangan gereja, Anonymous juga dikabarkan telah menyerang setidaknya 40 situs yang membuat konten pedofilia di Deep Web, sebuah dunia lain di internet yang dikabarkan di Deep Web merupakan tempat berkumpulnya para kriminal hingga hal-hal yang bersifat rahasia serta bikin geleng-geleng kepala. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, Anonymous juga menyebar identitas siapa saja orang yang suka berkunjung di situs pedofilia tersebut. Apakah nama Anda termasuk? Oke, dan tidak berhenti di situ saja. Anonymous juga pernah menyerang BART, sebuah situs kereta api San Francisco, dan dikabarkan selain melupakan situs itu, Anonymous juga membocorkan data pengguna dari situs tersebut. Dan bahkan Anonymous juga getol menyerang situs ISIS, dan selain ISIS, Anonymous juga kerap menyerang situs-situs milik Israel dan membocorkan identitas para petinggi Israel. Dan selain penyerangan-penyerangan di atas, Anonymous diperkirakan juga bertanggung jawab atas ratusan atau mungkin ribuan peretasan terhadap situs-situs pemerintah hingga swasta. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, Anonymous ini tidak memiliki struktur organisasi dan mereka bergerak secara mandiri. Dan menurut laporan dalam sebuah berita, setiap penyerangannya Anonymous akan mengumpulkan massa dalam sebuah forum, bisa Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dan biasanya salah satu anggota Anonymous yang berniat melakukan penyerangan akan membuat sebuah ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap sebuah situs, dan setelah itu para anggota Anonymous yang tertarik bisa bergabung, tapi yang tidak setuju ya mengabaikannya dong. Dan setelah melakukan penyerangan, Anonymous akan memposting tulisan atau video tentang tujuan penyerangannya tersebut dan mereka akan mengklarifikasinya, dan setelah itu mereka menghilang. Dan hingga saat ini siapa saja para dalang-dalang di balik Anonymous masih belum diketahui. Sebab meski kemarin ya sudah ada beberapa orang yang tertangkap polisi dan mereka dianggap Anonymous, mereka juga tidak tahu siapa saja anggota Anonymous. Sebab di dunia nyata mereka mungkin tidak saling kenal, dan menurut Anonymous setiap orang adalah Anonymous dan siapapun bisa bergabung menjadi Anonymous. Dan apa Anda tertarik jadi anggota Anonymous? Jadi itu dulu ya, jika ada salah kata atau kurang berkenan ya mohon maaf lah. Terima kasih dan salam Anonymous.